Menko Perekonomian Erlangga Hartarto memenuhi pemanggilan Kejaksaan Agung. Ia akan diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi izin ekspor minyak sawit mentah atau CPO dan turunannya pada periode 2021 hingga 2022. Pantauan awak media, Erlangga tiba sekitar pukul 8:24 pagi tadi. Ia mengenakan pakaian batik dan turun dari mobil berwarna hitam. Erlangga sempat melambaikan tangan pada awak media yang menunggunya lalu langsung memasuki gedung Bundar Jaksa Agung Muda Pidana Khusus. Sebelumnya saat ditemui usai menghadiri syukuran hari lahir ke-25 PKB di Stadion Manahan Solo Minggu kemarin, Erlangga menyatakan siap menghadiri undangan Kejaksaan Agung. Sebelumnya Kejaksaan Agung mengagendakan pemanggilan Erlangga pada Selasa 18 Juli lalu, tetapi Erlangga mangkir dari panggilan tersebut. Terkait kasus ini, Kejaksaan Agung telah menetapkan 3 perusahaan menjadi tersangka kasus dugaan korupsi izin ekspor minyak sawit mentah dan turunannya. Dan bagaimana situasi terkini dari pemeriksaan Erlangga? Kami telah tersambung dengan jurnalis CNBC Indonesia Bunga Cinka, langsung dari Gedung Kejaksaan Agung Jakarta Selatan. Bunga, bagaimana situasi di kantor Kejaksaan Agung saat ini? Apakah sudah ada keterangan baik dari pihak Erlangga maupun dari Kejaksaan? Silakan dengan laporannya. Ya, selamat pagi Dina dan juga pemirsa. Hari ini Kejaksaan Agung kembali memanggil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto untuk diperiksa sebagai saksi terkait dengan kasus dugaan korupsi ekspor minyak sawit mentah atau CPO dan juga turunannya. Dan memang pantauan kami di lapangan, Erlangga telah hadir, telah tiba di Kejagung pada pukul 8:25 waktu Indonesia Barat. Pagi tadi menggunakan batik berwarna coklat dan diantar dengan mobil berwarna hitam begitu ya. Dan memang tadi sempat menyapa kepada awak media sebelum akhirnya memasuki gedung Bundar Kejaksaan Agung. Dan hingga saat ini kami masih menunggu karena memang pemeriksaan masih belum selesai dan kami masih belum mendapatkan keterangan begitu ya, karena kami masih menunggu Erlangga Hartarto selesai untuk diperiksa. Dan memang saat ini Kejagung tengah menelisik terkait dengan kasus dugaan korupsi begitu ya, terkait dengan perizinan ekspor untuk minyak sawit mentah atau CPO dan juga turunannya pada tahun 2021 hingga tahun 2022, dan juga telah menetapkan 3 perusahaan yang menjadi tersangka, yakni ada, kita ketahui bersama, yakni ada Wilmar Group, lalu juga Permata Hijau Group, dan juga ada Musimas Group sebagai tersangka korporasi pada 16 Juni 2023 lalu, dan juga telah menetapkan atau menghasilkan 5 terdakwa, yakni antara lain adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, yakni Indra Sari Wisnu, serta penasihat kebijakan dan analis pada Independent Research and Advisory Indonesia, serta tim asistensi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Lin-Che Wei. Dan memang kelima koruptor tersebut begitu ya sudah mendapatkan atau telah diadili di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor, dan sempat mengalami ada disayangkan begitu ya oleh jaksa karena dinilai bahwa hukumannya begitu terlalu rendah atau terlalu ringan. Kembali ke studio. Baik Bunga, terkait dengan rencana kedatangan Menkominfo Budi Ari, bagaimana update-nya? Ya, memang kami mendapatkan kabar begitu ya bahwa Budi Ari akan bertemu begitu kepada Jaksa Agung sebagai bentuk silaturahmi sebagai pejabat baru begitu. Namun memang diketahui Budi Ari ini telah dilantik oleh Presiden Joko Widodo menggantikan Johnny G. Plate, yakni kini yang menjadi terdakwa terkait dengan kasus korupsi BTS 4G Bakti Kominfo. Dan memang Budi Ari akan bertemu dengan Jaksa Agung sebagai bentuk silaturahmi saja sebagai pejabat baru. Dan memang kalau kita lihat juga akan membicarakan lebih lanjut terkait dengan proyek BTS 4G yang akan juga dilanjutkan begitu ya oleh Budi Ari. Sebelumnya memang Menkominfo Budi Ari menargetkan proyek pembangunan untuk Base Transceiver Station atau BTS 4G rampung di tahun ini. Target tersebut sesuai dengan tugas utama begitu yang telah diberikan oleh Presiden Joko Widodo saat dirinya telah dilantik sebagai Menkominfo. Dan memang infonya adalah akan hadir di Kejaksaan Agung pada pukul 12 siang, namun hingga saat ini belum terkonfirmasi apakah jamnya sudah tepat pada pukul 12 siang, dan juga diketahui bahwa gedungnya juga bukan di Gedung Bundar begitu. Kembali ke studio, Dina. Baik, terima kasih jurnalis CNBC Indonesia Bunga Cinka atas laporannya. Selamat bertugas kembali untuk Anda.